Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya di siang yang cerah ini? Apakah sudah ada pemikiran? Baik. Baik. Oke, jadi sekarang pertemuan berapa? Ke-10 ya? Ya. Nah, jadi pada pertemuan 10 ini sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin bertanya dulu siapa nih yang hadir loh kali ini? Patan. Patan, siapa lagi? Arif. Raivan. Itu saja. Itu saja. Oke, jadi yang berempat nih gimana kabarnya? Alfa, Pak. Alfa. Sakit nih, Pak. Gak ada Patan keterangan. sakit. Patan sakit. Oke. Jadi yang kawan-kawan yang ada keterangan ini itu akan nanti dikabari ya. Ya. Nah, kawan-kawan gitu kan. Kan dengan sekolah lain. Nah, jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya apa? Materi kita pada pertemuan sebelumnya apa? Oke, betul. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu subtemanya adalah pola pemukiman penduduk dan juga analisisnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan metode discovery learning, di mana nanti kawan-kawan akan dapat bagi menjadi 3 kelompok, di mana nantinya masing-masing kelompok akan dibentuk menjadi 3 bagian. Jadi nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, di mana nantinya masing-masing kelompok akan membuat analisis pola pemukiman penduduk di kertas HPS dan juga kertas minyak. Jadi nanti di kertas minyak itu dibuatkan peta pemukimannya, kemudian di HPS nanti dibuat analisisnya. Bagaimana kawan-kawan nanti menjelaskan hasil yang kawan-kawan buat di kertas minyak tadi. Lalu nantinya setelah kawan-kawan semuanya selesai di masing-masing kelompoknya membuat apa yang Bapak berikan, baru nanti kita akan presentasikan apa saja yang kawan-kawan kerjakan itu. Dimana nantinya presentasi juga masing-masing kelompok, baru nanti setelah presentasi nanti kita beri penilaian di akhir. Nah, mungkin itu saja dulu. Sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Kelompok yang pertama ada Puji, Leona, Dea dan juga Sekia. Kelompok kedua ada Zahra, Mutia dan juga Vena. Kelompok ketiga ada Mike, Suci dan juga semuanya. Karena sekarang sudah duduk pada masing-masing kelompok, sekarang sebelum kita mulai akan Bapak tunjukkan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara membuat tugas yang akan Bapak berikan tersebut. Nah, jadi langkahnya yang pertama adalah kawan-kawan itu buka HP-nya, kemudian setelah buka HP itu akan dilihat Google Maps-nya. Nah, masing-masing kelompok itu anggotanya itu memilih satu nagari ya, satu nagari per masing-masing anggota kelompok. Lalu setelah dapatkan nagarinya, kemudian dibuat zoom out seperti ini. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Seperti ini. Nah, kemudian hasil zoom ini kan nampak nih batas wilayahnya. Nah, dari nampak batas wilayah ini nanti kawan-kawan buat wilayahnya sesuai dengan batasnya. Kawan-kawan buat, kemudian kawan-kawan buat juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bagaimana yang pertama pola pemukimannya atau di mana persebaran penduduknya, yang kedua bagaimana kawasan pelamiannya, yang ketiga jaringan jalan, dan yang keempat jika ada perairan juga dibuat. Masing-masing itu memiliki indikator warna. Kalau untuk sungai itu biru, untuk pemukiman itu coklat, untuk jalan itu hitam atau abu-abu, dan yang untuk vegetasi atau tanaman itu berwarna hijau. Jadi nanti silakan dibuatkan di kertas minyaknya. Yang pertama itu nama nagarinya, kemudian petanya, baru dilakukan analisis warnanya, jalannya, sungainya, dan juga 2 komponen lainnya. Nah, itu saja dulu dari Bapak. Apakah ada yang bertanya? Ya. Wilayah bahasa. Boleh sama kawan. Oke. Apakah wilayahnya boleh sama dengan kawan? Itu jawabannya tidak, gitu kan? Jadi bagaimana Pak kalau ada yang sekampung? Ya itu saja berdua, dengan siapa yang kalah dia ngalah, gitu kan? Jadi cari wilayah lain. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka silakan bekerja dengan hati-hati, dengan cermat dan juga penuh ketelitian. Oke? Selamat bekerja. Senyum.
Nyanyi buat Zoom. Tidak tahu. Kapan lagi? cowoknya Jadi Iko dah. Nah, coba yang Iko ini dulu. Nah, itu baru dilakukan analisisnya. Nah, Iko jangan lupa Iko naganinya. Iko, ya, Agia kayak Iko laporannya. Tapi kok Agia warnanya lain, itu baru bikin laporan, oke? tadi Pak. Pak, ada kenalan? Iya Mariko. Iya Pak. Jangan lupa janji ya legendanya. Kok judulnya ya? Tiga. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap. Siap? Ini kau Pak. Emang? Pak, ini kau. Kau yang masak kok mah? Iya. Sila mau? Kejulan dari. Puji ulang dari. Tetap mau puji. Dari kelompok 1. Karena sudah siap semuanya, maka selanjutnya adalah kita masuk pada tahap presentasi. Jadi siapa kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan karyanya? Pak, kelompok kami Pak. Nah, itu ini Pak. Oke. Jadi kelompok 1 dulu yang menunjuk, silakan kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Hakim, Mular Hakim. Aduh, Pak Solang. Terang. Perwakilan. Kepada kawan-kawan yang lain itu silakan disimak dan juga ajukan pertanyaan. Oke? Oke. Sekarang silakan kita perhatikan dulu teman kita yang di depan, Puji dari kelompok 1 kepada Puji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wulandari. Baiklah teman-teman, inilah peta yang sudah saya buat. Ini adalah peta Nagari Tumbuh. Jelaskan petanya dulu. Jadi di peta ini jadi yang warna hitam ini adalah jalan raya Citumbuk, dan yang warna ungu warna biru adalah sungai, dan yang warna coklat ini permukiman warga, yang hijau vegetasi. Laporan praktikum A. Hasil praktikum. Luas permukiman lebih kecil dari vegetasi. Permukiman penduduk Nagari Situmbuk menggunakan pola berkelompok. Mata pencarian Nagari Situmbuk yaitu petani, PNS, pedagang, dan yang paling dominan di Nagari Situmbuk adalah bertani. Kesimpulan, Nagari Situmbuk berada di Kecamatan Salingpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Situmbuk 10 km persegi atau 16,59% dari luas wilayah Kecamatan Salingpaung. Berjarak sekitar 6,9 km dari ibu kota kecamatan dan kilometer dari ibu kota Kabupaten Batu Sangkar. Koordinatnya 0,3591 lintang selatan sampai 100,5752 bujur timur. Ketinggiannya 821 di atas permukaan laut. Nagari Tumbuh berpenduduk 2.337 jiwa tahun 2017.
Nagari Setumbu mempunyai penduduk laki-laki sebanyak 1.248 dan 1.309 perempuan serta rumah tangga. Setumbu terdiri dari 4 jorong, yaitu bodi nini, partir, dan piliang. Fasilitasnya pendidikan ada 3, SD 01 Setumbu, SDN 14 Setumbu, dan MTSN Setumbu. Kesehatannya Puskesmas Pombaroto. Tahun masuk listrik 1977 di seluruh jorong. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya, apa pola kependudukan yang dipakai oleh negara Setumbu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pola yang digunakan oleh penduduk Setumbu adalah berkelompok. Ada lagi? Apakah sudah puas? Puas. Baiklah, sampai situ saya cukup. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Tidak. Saya izin bertanya. Baiklah. Saya Nadia Rahmadani. Saya ingin bertanya, apakah tahun berapakah masuk listrik ke Nagari Setumbu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Ramadhani. Listrik masuk ke Nagari Setumbu tahun 1977 di seluruh jorong. Nadia Ramadhani sudah puas? Ya, saya puas. Baiklah. Curut kak. Oke, kita beri dulu aplaus untuk uji tadi. Nah, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang mau tampil? Yang Mutia, silakan Mutia maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan peta Sungai Patai. Hasil praktikum dari peta Sungai Patai adalah: 1. Luas pemukiman di negeri Sungai Patai lebih sedikit dari vegetasinya. 2. Pola pemukiman penduduk di Sungai Patai cenderung hidup berkelompok atau memusat, yaitu pembangunan rumahnya penduduk. 2. Cenderung berdekatan pada titik lokasi tertentu. 4. Mata pencarian di negari Sungai Patai: 1. PNS, pedagang, petani, tukang tokeh. 2. Kesimpulan atau letak geografi: berpenduduk 2006 jiwa pada tahun 2017 yang terdiri dari 972 laki-laki dan 1034 perempuan serta 485 rumah tangga. Sungai Patai terdiri dari 2 jorong. 1. Talago Jaya yang berpenduduk 768 jiwa. 2. Bungus Tangkai yang berpenduduk 1238 jiwa. Fasilitas pendidikannya yaitu SDN 01 Sungayang, SDN 10 Sungayang, MTS Sungai Patai. 3. Fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu 1 unit. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? 3. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mutia. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam kelas ini, pada kelompok 1 dan 2 yang telah menampilkan hasil proyeknya tentang pola pemukiman penduduk, di mana masing-masing kelompok tadi itu cukup bagus ya penampilannya. Ada dari Nagari apa tadi? Setumbu sama Nagari Sungai Patai. Nah, karena kita memiliki satu batasan waktu, makanya untuk pertemuan selanjutnya baru nanti kita akan lanjutkan ke kelompok 3. Jadi silakan kelompok 3 bersiap di minggu depan. Nah,
Jadi berdasarkan yang telah kawan-kawan presentasikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masing-masing daerah itu memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Ada yang memiliki persamaan di bidang vegetasi, ada yang memiliki persamaan di bidang pola pemukiman dan juga perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, yang mencolok dari kedua daerah tadi adalah adanya perbedaan pemukiman gitu kan, perbedaan pola pemukiman, di mana di negeri Singapura tadi itu pola pemukiman itu cenderung menyebar gitu kan, menyebar di beberapa titik. Sedangkan untuk nagari Situmbuk itu cenderung memusat dan lurus mengikuti jalan. Jadi kenapa ini bisa berbeda? Itu tergantung lagi pada bagaimana pola ruang yang ada di masing-masing daerah tersebut. Itulah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan yang ada di masing-masing negari. Itulah juga yang menyebabkan perbedaan tata kelola yang ada di masing-masing daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan sedikit evaluasi mengenai pelaksanaan diskusi tadi. Nah, jadi pada saat pelaksanaan diskusi tadi itu ada beberapa hal yang harus Bapak garis bawahi. Yang pertama, ketika diskusi itu hendaknya kita serius semuanya, baik yang di depan maupun yang mendengarkan. Sehingga ketika kita sama-sama serius, jadi output yang kita dapatkan adalah pemahaman tentang materi yang sangat mantap. Kemudian ketika kawan-kawannya berbicara di depan, yang lain juga jangan berbicara di belakang gitu kan. Jadi kalau kawan-kawannya berbicara di depan, yang lain berbicara di belakang, otomatis akan bicu gitu kan. Nggak tahu apa yang mau didengarkan. Satu ngomong, sini ngomong, sana juga ngomong gitu kan. Sehingga tak nyambung kita jadinya. Nah, jadi itulah yang harus Bapak garis bawahi agar kedepannya itu kawan-kawan bisa memperbaiki lagi. Bapak yakin kawan-kawan di sini semuanya adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, sehingga akan dengan mudah untuk mengupgrade diri kedepannya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah harapan Bapak di kelas ini. Semoga kedepannya diskusi kita itu berjalan lebih lancar lagi, dan untuk minggu depan itu silakan bersiap kelompok 3 untuk tampil. Kemudian setelah kelompok 3 tampil, kita akan melaksanakan kuis bareng gitu kan, itu tentang materi sistem penginderaan, sistem informasi geografis. Jadi silakan nanti di rumah masing-masing dari kawan-kawan itu membaca dulu materi mengenai sistem informasi geografis, di mana untuk kuis tersebut akan Bapak jadikan pretest atau tes sebelum pelaksanaan diajarkan atau tes sebelum materi diajarkan. Nah, jadi itu adalah bersifat pretest, yaitu kawan-kawan kan belum mengetahui itu apa sih kan, belum kan? Nah, jadi nanti kita akan adakan pretest supaya Bapak bisa mengukur bagaimana kemampuan kawan-kawan mengenai materi ini. Baru nantinya akan kita adakan materi-materi penguatan terhadap hal-hal yang kurang kawan-kawan kuasai. Nah, mungkin itu saja dulu dari Bapak. Terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.